Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dari Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. NIM saya yaitu F1G1211034. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Sistem Pemantau Polusi Udara berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas udara di wilayah perkotaan. Langsung saja pada bagian latar belakang, populasi manusia semakin meningkat menyebabkan aktivitas manusia juga semakin meningkat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan terutama di bidang ekonomi. Hasil dari aktivitas manusia tersebut menyebabkan menurunnya kualitas udara terutama pembangunan sektor-sektor industri dan transportasi. Menurunnya kualitas udara ini dapat memberikan dampak yang buruk bagi manusia. Selain itu, sering meningkatnya populasi tersebut dilakukan pembukaan lahan secara besar-besaran, di mana hal ini dapat menyebabkan dampak yang buruk apabila dilakukan secara tidak benar, bahkan bukan hanya terhadap manusia tetapi juga terhadap makhluk hidup lain. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abidin dan Hasibuan tahun 2019 dan juga Roshidah tahun 2016. Selanjutnya, polusi udara tidak hanya terjadi di dalam ruangan tetapi juga dapat terjadi di dalam ruangan. Meningkatnya suatu penduduk pada suatu daerah bisa memicu meningkatnya polusi udara. Hal tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang dapat menimbulkan resiko penyakit bahkan menyebabkan kematian. Udara dikatakan bersih apabila telah memenuhi standar komposisi udara yang baik dan bersih dan tidak melebihi batas tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Ayun dan Rushida 2022, Ertina dan Arwini tahun 2020. Selanjutnya, teknologi semakin canggih, industri angkutan umum berkembang dengan cepat, bahkan bahan bakar transportasi yang berasal dari minyak bumi yang bisa menyebabkan pencemaran udara. Pencemaran udara menjadi masalah yang cukup sering dihadapi dan menjadi masalah yang cukup serius khususnya di perkotaan atau di kota-kota besar. Polusi banyak dihasilkan oleh zat-zat transportasi karena menghasilkan zat-zat berbahaya. Selain itu, pencemaran juga disebabkan oleh pabrik industri. Polusi udara tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, tetapi juga berbahaya bagi makhluk hidup lain dan juga berbahaya bagi iklim. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Arwini, Akbar, Ertina, Abidin dan Hasibuan dari 2019 dan juga Gorahe pada tahun 2015. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa dampak polusi udara terhadap kesehatan manusia dan lingkungan? Yang kedua, inovasi apa yang dapat dikembangkan untuk mendeteksi dan memonitor tingkat polusi udara di suatu daerah? Yang ketiga, apakah implementasi pendeteksi polusi udara dapat mengurangi paparan polutan udara dan meningkatkan kualitas udara? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini. Ada 3. Pertama, mengetahui dampak polusi udara terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, mengetahui inovasi yang dapat dikembangkan untuk mendeteksi dan memonitor polusi udara di suatu daerah, mengetahui fungsi dan implementasi polusi udara. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang signifikan baik secara praktis maupun akademis. Hasil penelitian ini akan menjadi tambahan untuk pemahaman ilmiah dalam pengembangan inovasi pemantau polusi udara di suatu daerah. Selain itu, penelitian juga berpotensi memberdayakan masyarakat dengan memberikan informasi tentang bahaya polusi udara. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pertama yaitu pengertian dari polusi udara. Menurut Roshidah tahun 2016, polusi udara merupakan hasil dari proses pengolahan hasil dari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya dari sektor produksi maupun sektor transportasi. Polusi udara atau pencemaran udara merupakan suatu proses turunnya mutu udara atau ambien sampai tingkat level tertentu yang disebabkan oleh masuknya komponen lain berupa gas ataupun energi ke dalam udara ambien dipicu oleh aktivitas manusia. Hal ini dikemukakan oleh Kartika Sari pada tahun 2020. Sedangkan menurut Ertina, pencemaran masih saja terjadi pada tahunnya dan menjadi masalah yang belum terpecahkan. Pencemaran udara terjadi akibat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi aktivitas di zaman yang semakin modern.
Selanjutnya, studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan. Penelitian pertama yaitu yang dilakukan oleh Medina Nadila Sari. Pada penelitian ini diperoleh bahwa sebuah internet atau koneksi internet diperlukan untuk menggunakan platform web pemantau polusi udara yang dikembangkan. User dapat memperoleh informasi kualitas udara secara efektif baik melalui laptop, PC maupun perangkat ponsel. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Saputra yang berjudul Rancangan Bangun Sistem Monitoring Kualitas Udara Berbasis Web yang memanfaatkan MQ135. Pada penelitian ini menjelaskan tahapan dalam penggunaan alat memantau kualitas udara berbasis web yang memberikan informasi tentang kadar polutan di udara, yaitu informasi berupa nilai ppm di udara dan juga membutuhkan akses internet. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sari dan kawan-kawan yang dilakukan di Pasar Andonuhu, Kota Kendari tentang pemantauan konsentrasi partikuler metal atau PM10 pada udara ambien di Pasar Andonuhu, Kota Kendari. Dilakukan dengan perhitungan volume kendaraan yang menggunakan sampel HVAS pada udara ambien dengan menggunakan high volume air sample di beberapa titik pada Pasar Andonuhu, Kota Kendari menunjukkan bahwa kualitas udara masih di bawah standar kualitas yang baik. Selanjutnya yang dilakukan oleh Taufik yaitu prediksi gas karbon monoksida CO dari sumber kendaraan bermotor dengan metode Gaussian line source berbasis sistem informasi geografis. Dalam penelitian tersebut dilakukan dengan penentuan gas CO faktor. Selanjutnya analisis spesial menggunakan aplikasi SIG. Yang dilakukan dengan memusatkan koordinat sampling dan hasil analisis dalam software komputasi yang menunjukkan dua kode warna, yaitu warna hitam menunjukkan daerah yang memiliki konsentrasi rendah terhadap pencemaran, sedangkan warna kuning keputihan menunjukkan daerah dengan konsentrasi tinggi terhadap pencemaran. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yakti yaitu mengukur kualitas udara menggunakan aplikasi yang mendukung IoT, sistem monitoring kualitas udara menggunakan perangkat keras SPF Development Kit sebagai board yang digunakan merancang aplikasi IoT dan mengirim via ke Wi-Fi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan kawan-kawan pada tahun 2020 diperoleh bahwa pemantauan kualitas udara berbasis web bertujuan memudahkan pengguna untuk memantau polusi udara secara berkala. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sadi diperoleh bahwa alat memantau polusi udara dapat dibuat dengan menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT, dapat berjalan secara real time yaitu berdasarkan pengiriman waktu dan parameter serta suhu udara di suatu tempat. Kemudian metode penelitian. Waktu penelitian yaitu dilaksanakan sejak di tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu lebih 2 bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data meliputi penyajian dalam bentuk proposal penelitian. Selanjutnya, tempat pelaksanaan penelitian yaitu dilaksanakan di Pasar Korem, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Jenis penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Metode yang digunakan dalam implementasi sistem pemantau polusi udara menggunakan sensor pemantau udara, yaitu menggunakan sensor-sensor udara yang dipasang di berbagai lokasi strategis di wilayah perkotaan untuk mengukur konsentrasi polusi seperti PM2,5, PM10, NO2, SO2, CO, dan O3. Metode tersebut mengukur kandungan polutan di udara. Dengan demikian, proposal penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian proposal tersebut. Selanjutnya, bahan dan materi penelitian.
Populasi udara yang diteliti terkait pemantauan polusi udara dilakukan di kota dengan tingkat populasi sekitar 500.000 orang, di mana terdapat kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan menyebabkan tingkat polusi udara juga tinggi, utamanya di tempat ramai seperti jalan raya. Selanjutnya, alat atau instrumental penelitian. Pertama, sensor polusi udara. Kedua, mikrometer. Ketiga, koneksi internet. Keempat, perangkat lunak. Selanjutnya yaitu variabel. Pertama, konsentrasi polutan. Kedua, lokasi pemantauan. Ketiga, waktu pemantauan. Dan yang keempat, informasi lingkungan. Selanjutnya yaitu definisi opsional. Di sini ada 4 bagian. Pertama, konsentrasi partikel PM2,5, lokasi pemantauan, waktu pemantauan, dan informasi lingkungan. Kemudian kriteria objektif. Pertama, konsentrasi partikel PM2,5, kemudian lokasi pemantauan, yaitu memastikan bahwa lokasi pemantauan dapat diidentifikasi dengan akurat pada peta, kemudian waktu pemantauan serta informasi lingkungan. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Pertama, pemasangan sensor. Kedua, pengukuran kualitas udara. Kemudian pengukuran lokasi dan waktu. Pengumpulan data cuaca, pengumpulan data lingkungan, pengiriman data ke aplikasi atau web, pengolahan data, visualisasi data, serta penyimpanan data. Selanjutnya yaitu pengolahan data, yaitu penerimaan data, validasi data, pengolahan statistik, visualisasi data, klasifikasi kualitas udara, perhitungan indeks kualitas udara, menyimpan data hasil pengolahan, akses publik, serta peringatan. Selanjutnya yaitu analisis data. Pertama, model registrasi linear yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen. Kemudian, model time series dapat digunakan untuk memahami pola perubahan kualitas udara seiring waktu. Selanjutnya yaitu jadwal penelitian. Pertama, perencanaan yaitu 2 minggu, kemudian pemasangan sensor yaitu 1 minggu, yaitu pemasangan dan kalibrasi sensor. Yang ketiga, pengembangan aplikasi atau web yaitu 1 bulan, kemudian pengumpulan data 2 minggu, yaitu data kualitas udara dikumpulkan secara terus-menerus. Selanjutnya pengolahan data yaitu 1 minggu, data diolah dan analisa secara berkala, kemudian visualisasi dan laporan 1 minggu, hasil disajikan dalam grafik dan laporan, pengujian dan pemeliharaan 1 minggu, tes dan pemeliharaan rutin, kemudian evaluasi dan perbaikan selama 2 minggu, serta yang terakhir penyajian publik yaitu 1 minggu atau data dipublikasikan. Baik, itulah tadi presentasi proposal penelitian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.